Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai formulasi tablet ranitidin. Kami beranggotakan Putri Nabila, Putri Wulandari, Rahmawati Melasari, Regan Rafif Atala, Sekawanti Fuji Kartika, Siti Ainun Azizah, dan Witri Fajarwati. Untuk spesifikasi produk, nama produk tablet ranitidin, bahan aktif ranitidin, bentuk sediaannya adalah tablet, untuk kekuatan sediaannya 650 mg. Kajian preformulasi. Pertama, bahan aktif ranitidin hidroklorida. Rumus molekulnya C13H22N4O3SHCl. Fungsinya adalah zat aktif. Kajian farmakologi, ranitidin mudah diserap dari saluran pencernaan dengan konsentrasi puncak dalam plasma terjadi sekitar 2-3 jam setelah dosis oral. Makanan tidak secara signifikan mengganggu penyerapan. Ketersediaan hayati ranitidin setelah dosis oral adalah sekitar 50%. Ranitidin cepat diserap pada injeksi intramuskular dengan konsentrasi plasma puncak terjadi dalam waktu sekitar 15 menit. Terikat lemah sekitar 15% dengan protein plasma. Waktu paruh eliminasi adalah sekitar 2-3 jam dan meningkat pada gangguan ginjal. Sebagian kecil ranitidin dimetabolisme di hati menjadi N-oksida, S-oksida, dan desmetilranitidin. N-oksida adalah metabolit utama, tetapi hanya menyumbang sekitar 4-6% dari dosis. Sekitar 30% dari dosis oral dan 70% dari dosis intravena diekskresikan tidak berubah dalam urin dalam 24 jam, terutama oleh sekresi tubular aktif. Selanjutnya, untuk dosis, kekuatan dan dosis dinyatakan dalam bahasa. Ranitidin hidroklorida 111,6 mg setara dengan sekitar 100 mg ranitidin. Untuk pemberian bahannya, serbuk hablur, putih sampai kuning pucat, praktis tidak berbau, pekat terhadap cahaya dan kelembaban. Untuk data kelarutan, sangat mudah larut dalam air, agak suka larut dalam etanol. Log P air atau N-oktanol dilaporkan 0,2. Nilai ini kemungkinan untuk bentuk terionisasi yaitu log D. Log P untuk molekul netral dihitung menjadi 0,28. Untuk pH antara 4,5 dan 6. Stabilitas memiliki stabilitas yang rendah karena sifat ranitidin yang hidroskopis. Ranitidin sebanyak 0,05 mg per mililiter stabil setidaknya 48 jam pada suhu kamar di semua cairan infus yang diuji, kecuali dextrosa 5% dengan injeksi linear laktat. Untuk titik leleh atau lebur, kurang lebih 140 derajat Celcius disertai peluraian. Untuk inkompatibilitas, inkompatibel dengan furosemid dan natrium tiopental. Penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup baik, tidak tembus cahaya. Selanjutnya, HPMC. Rumus molekul CH3CHOHCH2. Fungsinya sebagai pengikat dan pengontrol peletasan obat. Toksisitas, umumnya bahan ini dianggap tidak beracun dan tidak mengiritasi, meskipun dikonsumsi secara berlebihan. Akan tetapi, dapat menimbulkan efek samping pencahar. WHO belum menentukan berapa besar dosis yang dapat dianggap sebagai toksisitas atau berbahaya bagi kesehatan. Untuk pemberian bahan, tidak berbau, berasa, putih atau krem, bubuk berserat atau granul. Data kelarutan, larut dalam air dingin, praktis tidak larut dalam air panas, kloroform, etanol 95%, dan ether, tetapi campuran etanol dan diklorometana. Untuk pH tidak tersedia, untuk log P tidak tersedia, pH 5-8, stabilitas serbuk bersifat stabil, akan tetapi hidroskopis setelah pengeringan. Suhu gelasi adalah 50-90 derajat Celcius, tergantung pada kelas konsentrasi bahan. Untuk suhu di bawah suhu gelasi, viskositas larutan menurun. Di luar suhu gelasi meningkat dengan meningkatnya suhu. Titik lebur 190-200 derajat Celcius. Untuk inkompatibilitas, tidak kompatibel pada beberapa agen pengoksidasi karena non-ionik tidak akan kompleks dengan garam logam atau organik ionik, akan membentuk endapan yang tidak larut. Penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering. Natrium bikarbonat, rumus molekulnya NHACO3, fungsinya alkalazing agen. Pemberian bahannya itu bubuk kristal putih tidak berbau dengan rasa asin, sedikit basah, struktur kristal adalah prisma monoklinik. Kemudian data kelarutannya itu larut dalam air, tidak larut dalam etanol, pH 8,3, stabilitas natrium bikarbonat stabil di udara kering tetapi perlahan terurai di udara lembab. Titik leleh atau leburnya, titik lebur 27 derajat Celcius dengan dekomposisi. Inkompatibilitas, natrium bikarbonat bereaksi dengan asam, garam asam, dan banyak garam alkaloid dengan evolusi karbon dioksida. Namun, bikarbonat juga dapat mengintensifkan penggelapan salisilat. Dalam campuran bubuk, kelembapan atmosfer atau air kristalisasi dari bahan lain cukup untuk natrium bikarbonat bereaksi dengan senyawa seperti asam borat atau tawas. Penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering.
Magnesium stearat. Fungsinya itu sebagai lubrikan. Kemudian toksisitas oral akut dalam LD50 pada tikus. Pemberian bahannya itu serbuk halus, licin, putih, dan mudah melekat pada kulit, bau, lemah, khas. Data kelarutannya tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam ether, sedikit larut dalam benzena panas dan etanol panas. Kemudian stabilitas magnesium stearat bersifat stabil apabila disimpan di tempat yang kering dan mengalami penguraian apabila disimpan di tempat yang dingin. Titik leleh atau leburnya itu 117 sampai 15 derajat Celcius. Inkompatibilitasnya inkompatibel dengan senyawa yang bersifat asam kuat, alkali, dan garam iron. Magnesium stearat tidak bisa digunakan dengan produk aspirin dan beberapa vitamin. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya ada talkum dengan rumus molekul Mg6 Si2 O5 4 kali OH 4 kali. Fungsinya sebagai anti-caking agen, glidan, tablet dan kapsul diluen, tablet dan kapsul lubrikan. Untuk pemberian bahannya, talkum adalah sangat halus, berwarna putih, hingga putih keabu-abuan, tidak berbau, tidak teraba, tidak beraturan, dan bubuk kristal. Talkum melekat dengan mudah ke kulit dan lembut saat disentuh dan bebas dari pasir. Untuk data kelarutan, praktis tidak larut dalam asam dan basa encer, pelarut organik, dan air. Untuk pH, 7-10 dalam 20% W per V. Untuk stabilitas, talkum merupakan bahan yang stabil dan dapat disterilkan dengan pemanasan pada suhu 160 derajat Celcius selama tidak kurang dari 1 jam. Talkum dapat disterilkan dengan paparan etilen oksida atau iradiasi gamma. Untuk inkompatibilitas, tidak kompatibel dengan senyawa amonium kuartener. Untuk penyimpanan, talkum harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk dan kering. Selanjutnya ada asam sitrat monohidrat dengan rumus molekul C6H8O7H2O. Fungsinya sebagai acidifying agen, antioksidan, buffering agen, flavor enhancer, preservatif. Toksisitasnya dapat dilihat pada slide. Untuk pemberian bahan, hablur bening, tidak berwarna, atau serbuk hablur granul sampai halus putih, mengembang di udara kering. Untuk data kelarutan, sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, sangat sukar larut dalam ether. Untuk log P dapat dilihat dalam slide. Untuk pH 2,21% B per V larutan air. Untuk stabilitas, asam sitrat monohidrat kehilangan air melalui kristalisasi di udara kering atau ketika dipanaskan sampai sekitar 40 derajat Celcius. Titik leleh atau lebur 100 derajat Celcius melunak pada 75 derajat Celcius. Inkompatibilitas, asam sitrat tidak cocok dengan kalium tartrat, alkali, dan karbonat alkali tanah, dan bikarbonat, asetat, dan sulfida. Inkompatibilitas juga mencakup zat pengoksidasi, basa, agen pereduksi, dan nitrat. Berpotensi meledak dalam kombinasi dengan nitrat logam. Pada penyimpanan, sukrosa dapat mengkristal dari sirup dalam adanya asam sitrat. Penyimpanan harus disimpan dalam wadah yang kedap udara di tempat yang sejuk dan kering. Karbomer 940. Fungsinya bahan bioadesif, agen pelepasan terkontrol, agen pengemulsi, penstabil emulsi, pengubah reologi, agen penstabil pengikat tablet. Pemberian bahan, karbomer berwarna putih, berbulu, asam, bubuk hidroskopis dengan sedikit bau khas, karbomer granular juga tersedia. pH-nya 2,5 sampai 4 dalam 0,2% W per V, aqueous dispersion pH 2,5 sampai 3,0 for crispol 1% W per V, aqueous dispersion. Stabilitas karbomer adalah bahan higroskopis yang stabil yang dapat dipanaskan pada suhu di bawah 104 derajat Celcius hingga 2 jam tanpa mempengaruhi efisiensi pengentalannya. Namun paparan suhu yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan warna dan mengurangi stabilitas. Titik leleh atau lebur, dekomposisi terjadi dalam waktu 30 menit pada 260 derajat Celcius. Inkompatibilitas karbomer berubah warna oleh resosinol dan tidak sesuai dengan fenol. Polimer kationik, asam kuat, dan elektrolit tingkat tinggi. Ajuvan antimikroba tentu juga harus dihindari atau digunakan pada tingkat rendah. Penyimpanan bubuk karbomer harus disimpan di dalam kedap udara, tahan korosi wadah, dan terlindung dari kelembapan.
Penggunaan kaca, plastik, atau wadah terlapis resist direkomendasikan untuk penyimpanan formulasi yang mengandung karbomer. Selanjutnya ada NaCMC dengan rumus molekul dan struktur kimia yang bisa dilihat di layar. Dengan fungsi suspending agent, pengikat tablet, dan peningkat viskositas. Pemberian bahannya yaitu serbuk atau granul, warna putih sampai krem, dan higroskopis. Data kelarutan mudah terdispersi dalam air, membentuk larutan koloida, tidak larut dalam etanol, eter, dan pelarut organik lain. pH-nya 6,5 sampai 8,5. Stabilitasnya yaitu larutan stabil pada pH 2 sampai 10, pengendapan terjadi pada pH di bawah 2, viskositas larutan berkurang dengan cepat jika pH di atas 10. Menunjukkan viskositas dan stabilitas maksimum pada pH 7 sampai 9. Bisa disterilisasi dalam kondisi kering pada suhu 160 selama 1 jam. Tapi terjadi pengurangan viskositas. Untuk titik leleh atau lebur yaitu kecoklatan pada sekitar 227 derajat Celcius dan karakter pada sekitar 252 derajat Celcius. Untuk inkompatibilitas, yaitu inkompatibel dengan larutan asam kuat dan dengan larutan garam besi dan beberapa logam seperti aluminium, merkuri, dan zinc, juga dengan gum santan. Pengendapan terjadi pada pH di bawah 2 dan pada saat pencampuran dengan etanol 95%. Membentuk kompleks dengan gelatin dan pektin. Untuk penyimpanannya yaitu disimpan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya ada rancangan formula, yaitu ada ranitidin hidroklorida yang berfungsi sebagai zat aktif, kemudian ada HPMC sebagai pengikat dan pengontrol pelepasan obat, kemudian ada magnesium stearat sebagai lubrikan, natrium bikarbonat sebagai alkalizing agent, talkum sebagai lubrikan, asam sitat monohidrat sebagai agen pengasaman, antioksidan, agen penyangga, penambah rasa, dan pengawet. Kemudian ada karbomer, yaitu bahan bioadesif, agen pelepasan terkontrol, agen pengemulsi, penstabil emulsi, pengubah reologi, agen penstabil, dan pengikat tablet. Kemudian yang terakhir ada NaCMC sebagai suspending agent, pengikat tablet, dan zat peningkat viskositas. Untuk jumlah satu tablet, skala lab, skala pilot, dan skala produksi bisa dilihat di layar. Dengan catatan skala lab yaitu 1000 tablet, skala pilot 10.000 tablet, dan skala produksi 100.000 tablet. Untuk prosedur pembuatan sediaan, yang pertama menggunakan prosedur granulasi basah. Dilakukan pencampuran, yaitu zat aktif dan bahan pengisi, kemudian dilakukan pembasahan, yaitu bahan pengikat dan air, kemudian dilakukan granulasi, kemudian dilakukan pengeringan, kemudian dilakukan pengayakan, lalu dilakukan pencampuran, yang dicampur adalah lubrikan, lidan, dan juga bahan penghancur, kemudian dilakukan pencetakan tablet. Kemudian peralatan produksi yang digunakan yaitu ada beker glass, gelas ukur, pipet tetes, tabung reaksi, ayakan, batang pengaduk, sendok tanduk, timbangan analitik, kaca arloji, single punch, klim anti-klimber, uji sifat alir, hardness tester, friability tester, uji disolusi, spektrofotometer UV, oven, dan V-mixer. Kemudian untuk spesifikasi ruangan produksi, spesifikasi ruang produksi yang digunakan dalam proses pembuatan sediaan tablet atau termasuk dalam produk non-steril yaitu masuk dalam kategori kelas E. Kelas E merupakan kelas kebersihan di mana persyaratan jumlah maksimum partikulat udara pada kondisi non-operasional adalah 3.520.000 partikel per meter kubik. Untuk partikel ukuran lebih dari 0,5 mikrometer dan 29.000 untuk partikel lebih dari 5 mikrometer. Jumlah maksimum mikroba udara ditetapkan oleh industri berdasarkan kajian risiko dari jenis sediaan yang ditangani, misal cairan, krim, dan padat. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat formulasi sediaan tablet ranitidin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.